guys, balik lagi di video aku. Salah. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku, Rani Rastati. Nah, hari ini aku pengen share ke teman-teman semua gimana sih cara membuat new visa dependent untuk anak gitu ya, kalau kalian mau membawa bocil nih ke Malaysia. Tahapannya kayak gimana, dokumennya apa aja, stay tune. Oke guys, jadi kalau kalian mau bikin visa dependent yang baru untuk membawa anak, itu teman-teman bisa ngambil formulir ini ya, New of Dependent Pass Application Form di Visa Unit UM gitu ya. Dan jangan lupa formulir yang ini tambahan ya, diisi juga. Lalu dokumennya apa aja sih yang dibutuhin untuk membuat visa dependent buat anak gitu. Yang pertama adalah fotokopi seluruh halaman paspor dari anak kita gitu ya, dan ini dibikin 2 rangkap. Make sure ada 5 halaman kosong dan juga masa berlakunya at least 12 bulan. Yang kedua adalah fotokopi dari seluruh paspor kita gitu ya, sebagai student gitu, orang yang akan membawa anak ini ke Malaysia. Dan juga student passnya ini validity-nya harus lebih dari 6 bulan. Lalu yang ketiga itu adalah dokumen yang menyatakan bukti hubungan kita dengan anak. Kalau untuk anak itu dokumennya adalah yang pertama akte lahir yang sudah dilegalisir oleh KBRI beserta fotokopinya. Lalu yang kedua adalah relationship letter dari KBRI atau surat keterangan hubungan dari KBRI. Lalu yang ketiga adalah buku nikah yang sudah di CTC oleh KBRI. Dokumen berikutnya yang dibutuhkan adalah foto ukuran 4,5 x 3,5 cm dengan latar belakang putih, dan juga pastikan anak ini memakai pakaian yang gelap gitu, jadi agak kontras dengan background di belakang. Kemudian harus ada bukti asuransi full policy dari Etika. Kalian bisa datang ke Etika di Perdana Siswa untuk ngurus asuransi ini ya. Next adalah student confirmation letter dari fakulti yang ditujukan kepada ketua unit pas pelajar Malaysia. Lalu dokumen berikutnya adalah rekening koran atau bank statement yang durasinya itu 3 bulan dengan transaksi minimalnya dengan balance-nya itu atau jumlah uang yang ada di rekening itu minimal Rp10.000 per keluarga gitu ya. Jadi kalau kalian cuma bawa anak aja tetap di rekening harus ada Rp10.000. Nah, kalau misalnya kalian mau bawa suami dan anak itu juga sama, di rekening harus ada Rp10.000. Pokoknya Rp10.000 itu per keluarga ya guys, bukan per kepala. Next adalah bukti pembayaran visa processing fee sebesar Rp50 yang bisa kalian bayarkan di ipay.um.edu.my. Dan yang terakhir adalah bukti pembayaran visa ke IMGS. Kalau untuk Indonesia itu biayanya adalah Rp885 per orang. Oke, itu tadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Terus kita akan coba checklist dokumennya apa aja gitu ya. Setelah kalian mengisi isian yang dibutuhkan ini, juga isian ini adalah dokumen yang harus diserahkan ke visa unit. Yang pertama adalah fotokopi dari semua halaman paspor anak kita gitu ya, bikin 2 rangkap. Lalu yang kedua adalah fotokopi semua halaman paspor kita gitu ya, dibikin 2 rangkap juga. Kemudian bukti hubungan dengan anak, yang pertama adalah akte lahir. Contohnya kayak gini ya guys, ini aku fotokopi lalu aku datang ke KBRI untuk minta di CTC.
Nah, tapi KBRI pun enggak mau melegalisir atau men-CTC akte lahir yang adalah terjemahan gitu ya. Nah, apa yang boleh dilegalisir oleh KBRI yaitu terjemahan yang sudah di authorize atau dikeluarkan oleh Kemkumham. Nah, jadi buat teman-teman yang akte lahir anaknya belum dalam 2 bahasa, ini berarti kalian harus melakukan 2 hal. Yang pertama adalah mentranslate akte lahir ini ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah yang ada di Malaysia. Dan yang kedua adalah mentranslate akte lahir ini ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah Indonesia, lalu disahkan atau dilegalisir di Kemkumham. Nah, hasil legalisir di Kemkumham ini kemudian bisa kalian legalisir atau CTC di KBRI. Nah, sementara hasil terjemahan yang dari Malaysia ini itu bisa dilampirkan sebagai dokumen tambahan untuk dimasukkan ke IMGS gitu. Nah, kalau kalian punya pengalaman tentang akte lahir ini, tolong tulis di komen ya. Mungkin aku ada kesalahan, jadi tolong diperbaiki, jadi biar kita tahu sama-sama. Oke, berikutnya adalah relationship letter dari kedutaan di Indonesia. Ini bentuknya kayak gini ya. Nah, misalnya nih kalian mau bawa suami dan anak gitu ya. Surat keterangan ini tuh keluar menyertakan dua-duanya gitu nih. Ini nama suami, ini nama anak, dan kita itu kalau bikin surat keterangan ini dikasih dalam 4 rangkap gitu ya. Jadi masing-masing bisa dipakai untuk dokumen suami, 1 bundel, yang satu lagi dokumen untuk dependen atau anak gitu. Tapi kalau teman-teman cuman mau bawa anak aja, nanti yang keluar anggota keluarga yang akan di list di sini tuh cuman anak aja gitu. Jadi tergantung kita mau bawa berapa keluarga. Itu yang akan dimasukkan dalam surat keterangan dari KBRI. Next adalah dokumen buku nikah yang sudah diresmikan atau di-CTC di KBRI. Bentuknya kayak gini ya guys. Make sure buku nikah kalian itu difotokopi dalam 1 halaman A4 gitu ya. Jadi dibentuk kecil-kecil kayak gini nih. Biar 1 halaman itu dapat 1 cap. Karena kalau IMGS itu kita melampirkan 2 lembar, misalnya 2 halaman, itu IMGS meminta agar 2 halamannya itu dicap, di CTC. Nah, sementara di KBRI itu 1 dokumen hanya mencap 1 halaman aja gitu ya. Nah, buku nikah ini yang udah di CTC itu dianggap sebagai asli ya. Jadi bukan buku nikah kalian yang dalam bentuk buku itu yang disebut asli untuk aplikasi New Dependent ini ya, yang bagian ini. Copy and original marriage certificate. Original itu maksudnya yang sudah di CTC ini ya guys. Dan kopinya itu adalah yang kalian fotokopi dari original ini. Itu yang disubmit ke visa unit. Oke, next adalah foto terbaru dari dependent kita, anak kita yang berukuran 4,5 x 3,5 cm dengan latar belakang putih. Ini aku kasih contoh foto aku aja ya. Latar belakang putih dengan pakaian yang berwarna gelap, jadi kontras gitu dengan backgroundnya, jadi biar nggak kayak nyaru gitu ya, sama-sama berwarna terang. Jadi harus latar belakang putih, pakaian anak kita tuh pakai pilih yang berwarna gelap kayak hitam atau biru dongker dan lain-lain. Lalu next adalah ini adalah policy insurance dari Etika yang mengcover selama 1 tahun gitu ya, durasi visa yang bakal kita terima itu untuk dependent itu durasinya 1 tahun, dan insurance-nya itu harus mengcover selama waktu visa itu diberikan. Kalian bisa datang ke Etika Perdana Siswa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang gimana sih cara membuat insurance untuk anak. Next adalah student confirmation letter ya guys, bisa diminta di fakultas masing-masing yang ditujukan kepada ketua unit pas pelajar. Nah, berikutnya adalah rekening koran atau financial support.
Kalau untuk dapetin dokumen ini kalian bisa datang ke bank kalian masing-masing ya, yang dibuka di Malaysia, lalu bisa minta bank statement yang dicop gitu ya. Dicop itu dicap gini oleh bank tersebut gitu, jadi biar bisa diterima oleh IMGS. Jadi kalau cuman print out doang sih nggak diterima, harus ada capnya gini dan juga tanda tangan dari petugas banknya. Untuk transaksi ini kalian minta rekening korannya itu 3 bulan transaksi dengan minimum jumlah uang yang harus ada di rekening itu sejumlah Rp10.000. Oke, dokumen berikutnya adalah bukti pembayaran visa processing fee yang bisa kalian bayar melalui UMIPay, ipay.um.edu.my. Jangan lupa untuk memasukkan keterangan bahwa ini kalian bayar untuk pihak ketiga dan tulis nama anaknya dan juga nomor paspornya. Oke, yang terakhir adalah bukti pembayaran visa ke IMGS, dan jangan lupa lagi nih untuk di reference pembayaran ini kalau kalian melakukan online banking, kalian bisa isi nama dari anak kalian lalu dalam kurung nomor paspornya gitu ya. Jadi bukti pembayaran ini tuh dapat dengan mudah untuk diterlacak gitu ya. Oke guys, ini adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan aplikasi visa New Dependent buat anak aku gitu ya. Satu bundle ini kemudian aku klip gitu ya, kayak gini, diklip lalu dibawa ke visa unit dan diserahkan ke sana gitu. Nah, terus kalian bisa nge-track proses visa dependent ini melalui website IMGS yang Track My Application, itu dengan memasukkan nomor paspor, dan kalian akan tahu proses visanya itu sudah berapa persen. Kalau sudah 45% sampai 50% berarti dependent atau anak kalian itu udah boleh masuk ke Malaysia dan juga udah bisa mengsubmit paspor di visa unit gitu. Nah, ketika mensubmit jangan lupa untuk membayar personal bond sebesar Rp10 gitu ya, bayarnya di ipay UM lagi tuh. Nah, setelah memberikan semua dokumen itu, kalian akan mendapatkan slip berwarna hijau. Untuk berapa lama proses dari submit paspor sampai visa keluar itu kurang lebih 2-4 minggu ya guys, tergantung dari tanggal merah. Kadang kan kalau ada tanggal hari libur nasional di Malaysia itu progresnya jadi karena ada libur jadi terhenti gitu ya. Jadi aplikasi ini tuh akan berjalan sesuai dengan hari kerja. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian lebih suka untuk membaca gitu ya, proses step by stepnya gimana aja daripada nonton video ini, kalian bisa visit blog aku. Nanti aku kasih di description box di bawah linknya. Kalian bisa ngecek alur perjalanannya kayak gimana sih untuk membuat new visa dependent untuk anak. Misalnya kalian punya pertanyaan, bisa tulis di komentar di bawah. Insya Allah aku akan balas gitu ya pertanyaan-pertanyaannya kalau memang aku tahu jawabannya. Thanks for watching, semoga membantu. Bye.